Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita melanjutkan kajian terhadap juz 30, dan malam ini kita memasuki surat An-Nasr. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat An-Nasr ini masuk kategori surat Madaniyah. Jadi masuk kategori surat Madaniyah, dan seperti yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, surat Madaniyah itu artinya bahwa surat tersebut Allah turunkan setelah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Meskipun di juz 30, tetapi surat An-Nasr ini masuk kategori surat Madaniyah, meskipun diturunkan di Mekah. Menurut penjelasan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kemudian Al-Bazzar rahimahullah, bahwa ayat ini atau surat An-Nasr ini itu turun pada saat peristiwa Asyiyata Arafah, di akhir pada saat peristiwa Arafah, tepatnya pada saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Haji wada adalah haji yang pertama sekaligus terakhir gitu. Jadi surat An-Nasr itu turun di masuk kategori Madaniyah. Kemudian kalau saya kutip dari kitab Mukhtasar ya, Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, itu dikatakan mim maqasidis surah, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan surat An-Nasr ini itu adalah bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Nasr, kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada para sahabat bahwa mereka akan memperoleh kemenangan, sekaligus wa khitam ar-risalah. Jadi termasuk informasi akan berakhirnya tugas yang Allah bebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelas saya sampaikan begini. Hadhihi surah, ini saya kutip dari seorang mufassir mengatakan, hadhihi surah tahmilul bushra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini, yaitu surat An-Nasr,
mengandung kabar gembira, dan kabar gembira itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Binasrillahi wal fath, tentang kemenangan yang Allah janjikan dan sekaligus peristiwa Fathu Makkah. Yang kedua, nanti penjelasan detailnya. Kandungan yang kedua adalah dukhulun nas fi dinillahi afwaja, bahwa setelah peristiwa Fathu Makkah itu akan terjadi proses gelombang masuknya manusia ke dalam agama Allah. Afwajan, kalau diantara mufassirun mengatakan wafdan biwafdin, datangnya itu berjamaah, satu kelompok datang, kemudian satu kelompok lagi datang menyatakan diri masuk Islam. Yang ketiga, at-tawajjuh ilallah. Jadi ayat ini atau surat An-Nasr ini terdapat kandungan kabar gembira kepada Rasulullah SAW untuk at-tawajjuh ilallah, untuk menghadap Allah dengan cara apa? At-tasbih, memuji Allah. Yang kedua, alhamdu. Nah, coba dibedakan. Tasbih itu mengucapkan, mensucikan Allah, subhanallah. Seperti Nabiullah Yunus alaihissalam mengatakan, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian alhamdu, seperti yang disampaikan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan kabar gembira, ya, diangkatnya jadi dapat kabar gembira yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti juga kita akan jelaskan. Yang ketiga, tawajjuh kepada Allah dalam bentuk al-istighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita coba mencermati yang pertama, yaitu ayat ini atau surat ini mengandung kabar gembira berupa kemenangan dari Allah dan al-fathu, peristiwa Fathu Makkah. Mungkin saya akan jelaskan bagaimana prosesnya. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, pada tahun 8 Hijriah, berarti ini setelah peristiwa Umratul Qadha. Umratul Qadha, umrah sebagai pengganti, itu terjadi pada 7 Hijriah. Umratul Qadha ini terjadi setelah peristiwa gagalnya melaksanakan umrah sehingga terjadi Sulhu Hudaybiyah. Ya, Sulhu Hudaybiyah terjadi tahun 6 Hijriah. Pada saat peristiwa Sulhu Hudaybiyah, kan ada proses pembatalan umroh. Rasulullah SAW dan para sahabat batal menunaikan ibadah umroh karena terjadi perjanjian antara Rasulullah SAW dengan Suhail ibni Amr, utusan dari musyrikin. Di antara isi perjanjian adalah diberikan keleluasaan di tahun depan, yaitu tahun ke-7 Hijriah, melaksanakan umroh dan kemudian menetap selama 3 hari setelah melaksanakan umroh. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya gambarkan, di sini Ka'bah, ini adalah mantikoh pegunungan, ini juga pegunungan. Jadi Mekah atau Ka'bah itu di lembah.
Karena itu bahasa Al-Quran fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di lembah. Ini dataran tinggi, dataran tinggi, dataran tinggi. Nah, pada saat Umratul Qadha, para pembesar musyrikin itu berada di sini semua, di dataran tinggi. Untuk apa? Melihat aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Berapa jumlah kekuatan? 1.800 orang. Karena pada saat Sulhul Hudaybiyah itu 1.600. Pada saat Rasulullah SAW memasuki Mekah bersama 1.800 orang, pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah istilam, menyentuh Hajar Aswad, kemudian sempat mencium Hajar Aswad, ya. Baru kemudian Rasulullah SAW melakukan tawaf, putaran 1 sampai 3 itu dengan lari-lari kecil. Pada saat tawaf, bagian sini terbuka, ini tertutup, begitu. Sehingga Rasulullah mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, dan kemudian lari-lari kecil. Lari-larinya para sahabat, lari-lari kecilnya para sahabat itu ingin menunjukkan itulah kemampuan fisik yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi ketika mereka melihat Rasulullah SAW melakukan tawaf lari-lari kecil dari Hajar Aswad, kemudian balik lagi ke Hajar Aswad, antara rukun Yamani ke Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dilihat gerakan para sahabat sebanyak 1.800 orang mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Karena itu para pembesar musyrikin saat itu mengatakan tidak ada orang yang lebih ditaati daripada Rasulullah SAW. Ya, mereka sudah mengatakan bahwa Muhammad di antara sahabat-sahabatnya itu adalah orang yang istimewa. Setiap tutur katanya diikuti. Karena itu kayaknya sulit bagi kita untuk mengalahkan Muhammad dan pasukannya. Ini pada saat peristiwa Umratul Qadha, belum melakukan Fathu Makkah. Itu sudah begitu. Apalagi selama 3 hari selesai melaksanakan ibadah, Rasulullah dan para sahabat tinggal di Mekah 3 hari. Ketinggalnya mereka di Mekah itu digunakan oleh sahabat-sahabat yang lain untuk kemudian menemui keluarga-keluarganya, kerabatnya, untuk kemudian diajarkan Islam. Begitu. Jadi sesungguhnya Umratul Qadha ini adalah, kata sejarawan, Umratul Qadha itu adalah merupakan fathun lil Islam. Sudah merupakan kemenangan bagi Islam meskipun belum terjadi. Kenapa? Karena tidak ada satu rumah kecuali sudah ada yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini digunakan betul kesempatan oleh para sahabat. Setelah itu Rasulullah balik ke Madinah. Setelah balik ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ini strategi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah kembali ke Madinah itu pertama, menghabisi kekuatan musyrikin yang lain. Jadi kekuatan musyrikin yang lain dihabisi, termasuk Yahudi Khaybar. Kenapa Rasulullah fokus di sini? Ini yang perlu kita cermati. Yang kemudian dari situ kita melihat bahwa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang qiyadatul ummah, panglima dan pemimpinnya umat itu. Karena isi dari perjanjian adalah gencatan senjata selama 10 tahun kepada siapa? Quraisy. Dalam hal ini adalah musyrikin dan sekutunya. Artinya sekutu musyrikin tidak boleh diperangi. Begitu juga sekutu kaum muslimin tidak boleh diperangi oleh musyrikin. Karena itu ini kesempatan digunakan oleh Rasulullah SAW menghabisi Yahudi Khaybar. Kenapa? Karena dikhawatirkan pada saat Quraidah waktu itu, penaklukan Quraidah, pimpinannya lari ke Khaybar. Dan Khaybar ini itu wilayah yang subur. Kata bahasa Arabnya khasbah, daerah yang subur pertaniannya, ya, termasuk kurmanya terkenal dengan kurma Taima, gede-gede itu, yeah. Karena itu Rasulullah ini, apa tujuannya? Kenapa suaranya? Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah SAW mengakhiri Khaybar? Pertama, Khaybar tidak bisa meminta bantuan kepada musyrikin. Jadi seandainya mereka diserang, mereka tidak bisa meminta bantuan musyrikin, dan musyrikin tidak bisa membantu Khaybar. Karena itu ini harus diselesaikan. Di antara sejarawan mengatakan qabla ayyak buro amrohu, sebelum urusannya menjadi besar, ini diselesaikan. Dan ternyata Khaybar itu terkenal dengan al-husun, banyak bentengnya, ya, banyak benteng di sini. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mampu bersama para sahabat untuk kemudian menaklukkan Khaybar, sehingga kemudian Khaybar itu sudah tidak ada satupun di Jazirah Arab kelompok yang namanya Yahudi, sudah tidak ada saat itu, terusir. Nah, setelah ini terusir, maka berarti kekuatan tinggal musyrikin. Kenapa Rasulullah SAW kemudian melakukan Fathu Makkah? Ada sebab. Apa itu? Sekutu kaum muslimin, halifu kaum muslimin, ini diperangi oleh musyrikin, ya, yang kemudian Budal ibn Warqa Al-Khuzai. Jadi sekutu kaum muslimin adalah Bani Khuza'ah. Khuza'ah ini masih tidak beriman kepada Allah sebenarnya, tetapi sudah membuat kesepakatan damai dengan Rasulullah SAW. Oleh komunitas musyrikin, kelompok musyrikin yang ekstrim itu diserang, sehingga ketika Bani Khuza'ah diserang, Budal ibn Warqa bersama orang-orang Khuza'ah lari ke Madinah, menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mendengar informasi itu, berarti mengakui lah musyrikin ini telah mengingkari perjanjian Sulhu Hudaybiyah. Ya, karena itu Rasulullah dan mempersiapkan pasukan. Akhirnya orang-orang musyrikin mengirim utusan, Abu Sufyan
kemudian Ikrimah, Abu Sufyan ibn Harb dan Ikrimah bin Abi Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, mohon maaf. Ikrimah ini diutus untuk apa? Memperbarui perjanjian. Ketika mereka mengatakan ingin memperbarui perjanjian, maka ditolak. Sampai-sampai Ikrimah ini menemui, Abu Sufyan pun juga menemui keluarganya supaya dihubungkan kepada Rasulullah SAW. Tapi semua ditolak. Karena ditolak, penghapusnya mana? Karena ditolak, akhirnya Rasulullah SAW berangkat. Berapa jumlahnya? Pada saat peristiwa Fathu Makkah, pada bulan Ramadan itu Rasulullah berangkat bersama 10.000 pasukan. Jadi 1000 al-jaish, 10.000 pasukan. Coba jenengan, Umratul Qadha 1800 gitu, tahun 7 Hijriah. Pada saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriah 10.000. Berarti kenaikannya kan luar biasa. Ketika Rasulullah SAW berangkat, Rasulullah SAW kemudian memberikan informasi yang diantaranya adalah setiap pasukan, tepatnya ketika sampai di Usfan, seluruh pasukan memakai obor, bahasa Jawanya oncor. Jadi kalau dulu di desa, nggak tahu sekarang nih, di desa dulu itu kalau pas hari raya ada takbir keliling pakai oncor. Jadi itu oncor itu mengikuti oncor yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Oncornya ya. Rasulullah SAW ketika berada di Usfan ini meminta para sahabat untuk kemudian menyalakan obor, sehingga gemerlapnya api itu terlihat dari kejauhan. Abu Jahal, Ikrimah Abu Sufyan datang, dan kemudian akhirnya mengetahui kehadiran Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah dan pasukan membagi 4 pasukan. Jadi ada pasukan utara, pasukan selatan, kemudian ada Rasulullah SAW itu selalu memimpin begini Pak. Jadi pasukan yang dipimpin Rasul itu mesti ada muqaddamul jaish. Jadi pasukan garda depan, pasukan garda depan ini ada pasukan pejalan kaki, ada juga yang pengendara kuda. Pejalan kaki yang pengendara kuda ini sebanyak 200 orang. Siapa pimpinannya? Khalid ibn Walid. Ya, bersama pasukan ini. Kemudian ada pasukan Al-Jaish Ar-Raisi, pasukan utama ya. Kemudian ada Muakharatul Jaish, jadi pasukan garda belakang. Pasukan garda belakang ini sering diistilahkan dengan Katibatul Khadra, pasukan pasukan yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Ini pasukan istimewa yang di sini ada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menyusun pasukan ini tuh jamaah, kalau ini selesai tidak perlu terjadi, Rasulullah tidak perlu turun, begitu.
Kalau ini gagal, masih ada pasukan. Karena itu Allah menyatakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanum marsus. Jadi memang begitu. Tradisi musyrikin itu konsep berperangnya adalah al-farru wal kar. Apa al-farru wal kar itu? Nyerang, gerutuk, gagal, mundur, nyerang lagi. Itu musyrikin. Rasulullah enggak. Ini bagian depan, ada pasukan berkuda, ada pasukan pejalan kaki. Kalau ini gagal, maka ada pasukan inti. Ini gagal, ini Katibatul Khadra, ini pasukan elit. Kalau sekarang mungkin sejenis Kopassus lah. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Karena Pak Wahyudi itu orang yang ngerti tentang peperangan, nggih. Meskipun jenengan ndak nanti perang, nggih. Jadi Rasulullah begitu nyusun peperangannya, pasukan begitu. Jadi memang luar biasa, Pak. Nah, ketika kemudian Rasulullah tetap berpesan kepada para sahabat untuk memasuki Mekah dalam kondisi tenang, tidak perlu terjadi peperangan. Dan akhirnya berhasil, meskipun sempat pasukan Khalid bin Walid berhadapan dengan kekuatan musyrikin, tapi jumlahnya 200 orang. Diselesaikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, Khalid bin Walid masuk 7 Hijriah, 3 bulan berikutnya langsung jadi panglima perang. Wah, itu. Kalau sekarang tidak bisa begitu. Nah, itu bedanya, Pak. Sahabat itu luar biasa, ngerti. Dia tidak ahli strategi perang, dipimpin oleh orang yang baru masuk Islam, tidak ada masalah, gitu kan. Begitu juga ketika Khalid bin Walid di masa Khalifah Umar. Di masa Khalifah Umar kan setelah Rasulullah kemudian Abu Bakar. Di masa Abu Bakar, kemudian di akhir, tepatnya pada saat peristiwa Khaybar, ini Khalid ketika melakukan baru masuk Islam 3 bulan, itu sudah terlibat menyusun strategi. Isya dalam kurang 1 menit. Jadi Abu Bakar kemudian setiap Khalid bin Walid memimpin pasukan, kaum muslimin selalu memperoleh kemenangan, sehingga kemudian muncul keyakinan di antara para sahabat, kalau Khalid bin Walid sebagai panglima perang pasti kita menang. Begitu. Umar sebagai khalifah mengambil kebijakan, ini bahaya, bisa syirik. Ya, kenapa? Waman nasru illa min indillah. Khalifah Umar melihat para sahabat sudah tidak lagi, ada masyarakat saat itu seakan-akan menyatakan kemenangan itu karena keahlian strategi yang disusun oleh panglima. Nah, ini berbahaya bagi sebuah keyakinan. Karena itu Umar langsung mengambil kebijakan, Khalid bin Walid diganti jadi panglima. Turun, Mbak. Dan jadi tentara biasa. Jadi non job itu biasa. Nggih. Jadi setelah jadi pimpinan atasan, kemudian dinonjobkan, itu mengikuti jejak Umar. Nggih, ya. Jadi tidak usah repot-repot begitu, tidak usah sakit hati dengan non-job. Saat itu orang-orang Persia dan Romawi mengirim utusan ke Khalid bin Walid. Apa utusannya? Anda tidak diperlukan oleh Umar. Kalau Anda ingin keluar dari Islam, kami akan angkat Anda sebagai panglima perang dan kami berikan dana. Begitu.
Tapi Khalid menolak. Dia mengatakan, saya berperang bukan karena Umar, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Akhirnya tetap begitu, nggih. Jadi di sini kembali ya Ibu sekalian. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian memperoleh kemenangan dengan peristiwa Fathu Makkah. Nah sekarang kalau kita lanjut berbicara sejarah, tidak selesai ayat ini nanti. Intinya Ibu sekalian, bahwa seperti yang saya tulis di sini, tujuan dari Allah menghadirkan surat An-Nasr ini adalah kabar gembira dengan kemenangan. Dan kemenangan An-Nasru itu wa'dullah, janji Allah. Kepada siapa? Kepada liman yastahiqun nasr, kepada orang yang berhak untuk mendapatkan kemenangan. Ya. Berarti kalau kita ingin mendapatkan terrealisasinya janji Allah, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan kelayakan kita untuk mendapatkan nasrum minallah. Itu. Ya. Kemudian ketika Allah menjanjikan An-Nasr, janji Allah ini berarti la yunafi bi akhdhi bil asbab. Janji Allah ini bukan berarti kemudian kita tidak melakukan apa saja, melakukan upaya untuk mendapatkan kemenangan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul, menata strategi, itu dilakukan oleh Rasul, mempersiapkan pasukan, ya, kemudian persenjataan, seperti pada saat peristiwa perang Hunain. Perang Hunain, ya, saya ingin menunjukkan bagaimana al-akhdhu bil asbab itu. Perang Hunain, kalau boleh kita menggambarkan, kondisinya seperti ini, Pak. Jadi tempat ini kan kotak, ya, terus ada lubang, gitu. Menuju Hunain itu jalannya berkelok dan kemudian nanjak, ada kalanya turun. Lah pasukan Hawazin, ya, Hawazin dan Thaqif itu berada di puncak mereka di sini, berada di sini. Kemudian ada di sini. Jadi ketika pasukan muslimin masuk dari atas, dia langsung pakai anak panah. Kira-kira bagaimana kondisi? Kocar-kacir. Sahabat yang di situ ada Khalid bin Walid, ini kemudian mundur. Ketika mundur, padahal pasukan sedang turun, otomatis terjadi tabrakan, desak-desakan. Di saat itu, di muakharatul jais tadi, pasukan garda terakhir, tersisa hanya puluhan orang, asyarat, puluhan orang. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan jasa. Ada sahabat yang namanya Al-Abbas, yang suaranya keras untuk berteriak, ana Rasulullah, ana Nabi la kadzib ilayya, begitu kata. Ungkapan itu dengan suara yang keras akhirnya mulai terdengar sayup-sayup oleh sahabat dan kemudian balik. Ketika balik, Rasulullah SAW langsung menyusun pasukan yang tidak lebih dari 100 orang itu, melakukan serangan balik kepada mereka yang ada di gunung dan yang ada di dataran tinggi, sehingga mereka melarikan diri. Begitu. Jadi janji Allah berupa kemenangan itu tidak akan terrealisasi tanpa kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk mendapatkan pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Allah, takdir ini, takdir berupa janji Allah itu tidak akan
tidak menafikan kita untuk mengatur strategi. Jadi jangan beralasan dengan takdir, kalau Allah takdirkan saya kaya, meskipun saya duduk-duduk di rumah juga akan kaya. Nah itu keliru, karena keimanan kita terhadap takdir tidak menafikan terhadap al-akhdhu bil asbab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, wal fathu, ini terjadi perbedaan di antara ulama, di antara ahli tafsir. Ada yang mengatakan al-fathu ini adalah Fathu Makkah, yaitu peristiwa penaklukan Mekah. Ada yang kedua, dan ini penjelasan dari Abdullah bin Abbas yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu an bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab, mohon maaf, radhiyallahu an, ma taquluna fi qaulihi ta'ala, apa yang kamu sampaikan wahai para sahabat tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fathu. Faqala ba'duhum, para sahabat mengatakan, amarona an nahmadullaha wa nastaghfirahu. Allah memerintahkan kita untuk memuji Allah dan beristighfar. Faqala li, maka Umar kemudian bertanya kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah itu yang disampaikan? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Al-fathu ini mempunyai makna qurbu ajalihi, kemudian tamamu risalatihi. Jadi ketika Allah menurunkan ayat ini, berarti ajal Rasulullah semakin dekat. Yang kedua, ketika ayat ini turun, berarti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah sempurna. Karena itu sebentar lagi akan berakhir. Karenanya Fatimah radhiyallahu anha menuturkan, ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW datang kepada Fatimah, kemudian Fatimah menangis. Ketika kemudian Fatimah menangis, Rasulullah kemudian mengatakan, isbiri fa innaki awwalu ahli luhuqan bi. Wahai Fatimah, tenanglah, karena engkau adalah keluargaku yang pertama nanti menyusulku setelah aku menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar itu, Fatimah tertawa. Ya, fadhahika. Ya. Jadi idza jaa nasrullah mempunyai pengertian itu. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau wahai Rasulullah SAW akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan bergelombang, berbondong-bondong, afwaj. Ini terbukti pada saat selesai Fathu Makkah. Fathu Makkah bulan Ramadan, gitu, tahun 8 Hijriah. Kemudian bulan Syawal tahun 8 Hijriah itu peristiwa perang Hunain. Berapa jumlah kaum muslimin? Bertambahnya dalam waktu 1 bulan, tidak sampai 1 bulan, pertambahan 2000 orang. Ini dari kalangan laki-laki. Setelah peristiwa Fathu Makkah, yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dan terlibat peristiwa perang Hunain itu sebanyak 2000 orang. Jadi betul, afwajan itu di situ. Ya. Karena itu fasabbih bihamdi rabbika, diperintahkan untuk tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bertasbih.
Karena itu Rasulullah memotivasi kita untuk banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu memperbanyak. Ya. Fasabbih. Saya kutip contoh beberapa penjelasan di antara para ahli sejarah dan juga para ahli tafsir terkait dengan tasbih. Sebelum tasbih, saya ingin mengutip penjelasan dari Said Qutb. Mohon maaf, saya mengutip dari Said Qutb dalam Dhilalul Quran. Kata beliau, ketika Allah menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, laisa lahum fi hadzal nasr yad. Bahwa para sahabat menyadari kemenangan itu bukan hasil karya dia, bukan karya, bukan peran sahabat semata. Wa laisa li askhasihim fihi kasb. Dan kemenangan bukan semata-mata dari upaya para sahabat. Wa laisa lin nabi wala ashabihi min amri syai', termasuk bukan semata-mata karena strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wa innama huwa amrullah yuhaqqiqu bihim, tetapi itu merupakan perintah atau ketentuan Allah yang Allah wujudkan dengan sebab aktivitas para sahabat. Jadi saya mengutip ini untuk menunjukkan bahwa kemenangan itu adalah datangnya dari Allah, dijanjikan oleh Allah, tetapi janji ini harus diwujudkan melalui usaha. Karenanya min hadzat tasawwur, dari cara pandang kita yang benar ini, tuhaddidu sya'nar rasul wa man ma'ah, menetapkan bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW iza'at takrimillah lahum, karena Allah telah memuliakan Rasulullah dan para sahabat, maka perintah Allah adalah fasabbih, memuji Allah. At-tasbih walhamdu ala ma aulahum min minah, disuruh memuji kepada Allah, bertasbih dan memuji Allah. Berarti ada dua perintah di sini. Ya, ada dua perintah. Perintahnya adalah at-tasbih, yang kedua alhamdu. Ya, at-tasbih wal hamd bi an ja'alahum umana ala da'watihi, memuji kepada Allah, mensucikan Allah karena Allah telah menjadikan umana fi da'watil haq. Maha suci Allah yang telah menjadikan para sahabat saat itu sebagai pemegang amanah dalam menyampaikan dakwah kebenaran. Alhamdulillah, menyanjung Allah karena menjadikan para sahabat juga sebagai pemegang dakwah ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga perintahnya wastaghfir. Yang ketiga adalah istighfar. Bapak Ibu sekalian, istighfar ini yang pertama adanya mulabasat nafsiyah. Kita beristighfar kepada Allah, jangan sampai kita beristighfar kepada Allah karena bisa jadi dalam aktivitas kebaikan yang kita lakukan ini ada harapan irdun dunyawi. Ya, kita beristighfar kepada Allah karena bisa jadi dalam setiap aktivitas yang di situ terdapat kebaikan, kita terkadang mengharapkan duniawi.
Itu kita istighfar. Karena itu wastaghfirhu. Yang kedua, istighfar ini barangkali sebagai dasar pijakan ini adalah, coba kita cermati firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra. Dalam aktivitas kita melakukan dakwah itu ada ad-dharra, ya kan? Kemudian yang kedua wal ba's, ya, wa zulzilu. Jadi ketika kita dalam aktivitas dakwah, aktivitas menegakkan kebenaran, itu ada gangguan, baik sesuatu yang membahayakan atau penyakit, atau kita sedang diterpa badai. Gerakan dakwah yang kita lakukan terkena badai gara-gara ulah 1-2 orang dalam aktivitas kebaikan itu, sehingga kemudian kita bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Seakan-akan kita protes kepada Allah. Karena itu kita perlu istighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, istighfar kita lakukan karena at-taksir fi hamdillah wa tasbihihi. Kita istighfar kepada Allah karena minimnya, sekali lagi, kita beristighfar kepada Allah karena minimnya kita dalam memuji Allah, minimnya kita dalam mensucikan Allah, alias minim dalam zikir kita kepada Allah, ya. Karena itu istighfar kita lakukan. Kenapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah akan menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada kita, tapi terkadang kita lupa, ya. Kemudian istighfar kita lakukan dalam rangka lahzatal intisar. Di saat memperoleh kemenangan itu muncul terkadang at-tafakhur, kebanggaan dan kesombongan. Karena itu kita diperintah wastaghfirhu, istighfarlah. Kalau ini ditujukan kepada para sahabat baik sekalian, maka kita mimbabi aula, kita lebih layak untuk memperbanyak istighfar dalam mulabasat nafsiyah. Kita layak beristighfar karena minimnya kita dalam memuji dan mensucikan Allah. Kita layak beristighfar karena ketika telah mencapai satu tujuan, kita kemudian muncul, coba kalau tidak ada peran saya, tidak akan selesai. Ini Bapak, ya. Karena itu disampaikan, hadza huwal adab alladzi ittasamat bihin nubuwah. Tasbih, tahmid dan istighfar ini ciri dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf kan ceritanya dari dikucilkan, bahasa sekarang dibully, gitu, oleh keluarganya, sampai kemudian dibuang di sumur. Kemudian setelah itu diasuh, kemudian diuji oleh ibu asuh, gitu. Gara-gara witing tresno jalaran saka mlibet. Ya, di sini Pak. Ini Nabi Yusuf, gitu. Kemudian setelah itu
Akhirnya dia masuk di mana? Asijen, penjara. Gitu, di penjara. Apakah karena dia salah? Tidak. Nggih. Tapi kemudian ketika di penjara, karakter beliau itu tetap kelihatan baik. Karena itu kata mereka, orang-orang yang ingin konsultasi, inna lanaraka minal muhsinin. Kami melihat engkau wahai Yusuf orang-orang yang muhsin. Karena itu kemudian minta takwil. Sehingga kemudian kemampuan mentakwil mimpi ini didengar oleh bapak asuhnya. Gitu. Yang mimpi di masyarakat sana mimpi selama ada binatang apa namanya memakan yang kurus, yang gemuk kan ngoten. Ya toh? Akhirnya apa perintahnya? Kenapa ya? Ini berarti isyarat supaya saya segera mengakhiri kayaknya. Nggih. Nggih. Ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi apa yang terjadi? Yusuf membuat kebijakan. Apa kebijakannya? Perencanaan. Jadi planning kalau bahasa sekarang. Nggih. Planning menghadapi masa-masa sulit. Gitu. Apa kata Yusuf ketika menghadapi masa-masa sulit? Fama hasottum tazra'una sab'a sinin. Kalian akan menanam, dan setiap dalam masa 7 tahun itu setiap menanam mendapatkan panen dan bagus. Ketika panen, fadharuhu fi sumbulihi, tetapkanlah tetap di tangkainya, kemudian dimakan kecuali sedikit. Untuk apa? Menjalani masa 7 tahun paceklik. Akhirnya apa? Sukses menjalani masa-masa paceklik, kesulitan. Lah ketika sukses, kemudian akhirnya bertemu lagi dengan orang tuanya, apa katanya? Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Setelah dipertemukan dengan keluarganya, Yusuf sujud. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya. Wahai ayah, ini barangkali takwil dari mimpi dulu. Apa itu? Mimpi 12 orang, 12 bintang gitu ya. Qad ja'alaha rabbi haqqo. Sekarang terwujud. Seluruh saudara-saudaraku sujud memberikan penghormatan kepadaku. Ya. Kemudian apa? Inna rabbi latifun lima yasha innahu wal alimul khabir. Artinya Yusuf bertasbih, bersujud kepada Allah. Hal yang sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam ketika kemudian diberikan anugerah memiliki pasukan dari berbagai macam, ada burung pun dengan segala macam jenisnya, emprit, hut-hut, burung gereja, terus burung apa lagi? Burung masjid, terus perkutut, nggih. Seluruh burung itu semua, ini seluruh jenis burung. Kemudian jenis jin, gitu. Kemudian jenis manusia, termasuk memahami bahasa semut. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini ingin memberikan informasi kepada kita bahwa ketika Allah telah menghadirkan kemenangan, Allah menghadirkan kenikmatan kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika, tasbih memuji Allah, wastaghfir, termasuk ketika kita mendapatkan anugerah Allah, maka jangan lupakan tasbih, memuji Allah dan beristighfar. Karena bisa jadi dalam proses mendapatkan itu ada campur tangan niat yang tidak baik, kemudian ada kegalauan kita,
Yang ketiga, karena bisa jadi muncul kesombongan. Karena itu segera beristighfar kepada Allah. Inilah kajian kita pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini bermanfaat untuk saya dan panjenengan semua. Dan yang penting mudah-mudahan hadirnya jenengan dalam majelis ilmu ini, majelis yang selalu dirindukan oleh malaikat keberadaannya, dijadikan kehadiran panjenengan semua sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, karena memang kita adalah manusia yang tidak pernah lepas dari perbuatan dosa. Yang kedua, mudah-mudahan dengan bertambahnya pemahaman kita terhadap ayat Allah, menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalannya. Dan mudah-mudahan seluruh apa yang telah kita berikan, kita kontribusikan, baik waktu, dana, kemudian termasuk buka puasa yang dipersiapkan, mudah-mudahan sebagai amalan yang diterima oleh Allah, sehingga rezeki yang Allah titipkan kepada kita insya Allah mudah-mudahan menjadi rezeki yang membawa keberkahan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dan mudah-mudahan anak dan istri yang telah Allah anugerahkan kepada kita mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salihat, istri yang bersama kita pun juga mudah-mudahan menjadi istri yang salihat, menemani kita dan mengantarkan kita untuk sama-sama memperoleh husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.